Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fitriani. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Tarbiyah. Berdirinya saya di sini, saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah konseling multikultural dengan tema ataupun dengan judul yaitu toleransi dalam keberagaman budaya, terutama yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Sebelum kita membahas kepada tema kita hari ini, kita akan menjelaskan, terutama saya akan menjelaskan yaitu tentang apa itu multikultural. Nah, multikultural adalah pandangan tentang kehidupan di dunia atau kebijakan budaya yang menekankan penerimaan tentang kehidupan terutama di dalam masyarakat, entah itu dari kebinekaan, keberagaman, ataupun nilai-nilai dan sistem sosial budaya. Di dalam multikultural ada juga yaitu disebut dengan multikultural yang menyamakan derajat. Contohnya seperti misalkan nih suku Jawa dengan suku Sunda. Suku Sunda memandang kalau misalkan suku Jawa ini suku yang tertinggal ataupun suku yang harus kita bantu, berarti yang dikasihani seperti itu. Dan itu termasuk pada pandangan yang merendahkan, dan itu disebut dengan multikultural yang menyamakan derajat. Seperti halnya kita memandang orang yang disabilitas, seperti orang itu buta ataupun yang lainnya. Nah, kita pasti berpikir kalau orang yang mempunyai disabilitas itu orang yang dikasihani, orang yang perlu dibantu seperti itu ya. Padahal mereka pun, orang yang disabilitas pun tidak ingin seperti itu. Siapa tahu orang yang disabilitas pun menginginkan kehidupan mereka seperti orang biasa seperti kita. Nah, itu termasuk pandangan yang merendahkan dan itu sebaiknya tidak dilakukan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu toleransi dalam keberagaman budaya. Tentunya dengan kata toleransi tidak asing di kuping kita. Nah, apa itu toleransi dalam keberagaman budaya? Yaitu sikap atau perilaku yang menerima serta menghargai perbedaan sosial budaya, terutama di sosial budaya yang ada di daerahnya. Daerahnya ini termasuk kepada entah itu daerah suku, dalam hal suku ataupun dalam hal agama seperti itu. Tentunya sikap dan toleransi inilah yang harus kita pegang, terutama sosial budaya, yaitu di Indonesia ini banyak sekali sosial budaya, entah itu dari sosial budaya suku ataupun suku ini ada berbagai macam ya, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Baduy, dan suku yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu sikap toleransi. Apa sih yang harus diterapkan untuk terutama di negara untuk warga Indonesia? Itu yang pertama, menghormati perbedaan tentunya dan yang kedua yaitu tidak menggunjing. Menggunjing ini adalah perbuatan yang tidak baik, tentunya perbuatan yang dilarang oleh Tuhan ataupun Allah kita sendiri, yaitu menjadi pendengar yang baik. Tentunya menjadi pendengar yang baik ini sungguh diinginkan oleh setiap banyak orang. Yang keempat itu berbicara dengan santun. Nah, penting. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu toleransi saat umat lain beribadah. Oke, contoh dari toleransi dalam keberagaman budaya selanjutnya yaitu mengadakan sebuah forum pemuka agama, terutama ini yang ada di Indonesia ya, pemuka agama Islam
yang diselenggarakan di Bali. Tentunya kita tahu kalau misalkan di Bali itu mayoritas beragama Hindu, minoritas beragama Islam. Nah, para pemuka ini merasa heran kenapa Bali yang bermayoritasnya Hindu bersedia menjadi tuan rumah, tentunya ya, tuan rumah untuk pengemuka agama yang beragama Islam semua. Dan itu orang lain, orang dari luar Indonesia pun berpikir kalau wah, keren gitu. Keren orang Indonesia bisa bertoleransi dengan baik. Yang kedua yaitu berkunjung ke Candi Borobudur. Yang kita ketahui bahwasanya Candi Borobudur ini identik dengan orang yang beragama Hindu, dan orang luar negeri, khususnya orang luar itu berpikiran ataupun mereka mempunyai berpikir kalau misalkan kenapa orang Indonesia yang mayoritasnya agama Islam sering berkunjung ke Candi Borobudur yang mereka yang itu tuh beragama Hindu, karena orang Indonesia, terutama orang yang beragama Islam, mereka berpikiran kalau mereka datang ke Candi Borobudur bukan untuk istilahnya berpindah keyakinan, tetapi mereka berpikir kalau mereka ke Candi Borobudur itu untuk berrekreasi ataupun untuk hiburan. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai toleransi dalam keberagaman budaya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.